akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Itu sih. Uang. Kau harus tanya pada donatur. Karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh? Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, oh terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kau pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang. Saya dengar serem juga itu. Nah, moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Kalau terjadi kasihan. Dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya. Kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut, jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Kecuali di bank itu ada bunga yang memang membuat adanya keuntungan dan akhirnya keuntungan tersebut bisa disalurkan, tapi kan enggak. Intinya uang yang saat ini ada di yayasan itu tidak bertuan dan tidak jelas peruntukannya, sehingga harus adanya keputusan. Maka nantinya kami akan meminta agar uang tersebut segeralah dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu sih. Kemensos ada update dari saya, tapi masih belum pasti bahwa dalam waktu seminggu ke depan Kemensos akan memanggil semua pihak. Tapi belum valid ya. Saya baru mendengar isu doang. Jadi saya masih menunggu kebenaran daripada info yang saya dapat. Ya, kami cuma mau sampaikan begini. Intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kalau kira-kira Agus ingin agar para donatur mengeluarkan aspirasi yang mendukung Agus, ya silakan cari cari agar donatur-donatur ini memberikan aspirasi yang mendukung Agus. Itu kan kembali lagi bagaimana upaya-upaya Agus untuk membuat donatur ini akhirnya percaya kepada dia. Bagaimana akhirnya donatur ini bisa memberikan sebagian rezekinya kepada Agus lagi, kan begitu. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya, ya. Ada di kasnya Nopi, kas yayasannya Nopi. Kalian sangat jahat, ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian itu tidak mengerti. Kalian yang diprovokasi oleh pengacara oknum, Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Saya udah kontak berapa kali ke Pak Vidi, ada berapa kali tidak diangkat, sekali-sekalinya diangkat, dijanji untuk pertemuan dan udah 2 kali batal. Selama 2 minggu ini sudah batal terus, batal terus. Ya sekali lagi adalah kalau punya data, kalau punya semuanya, toh ketemuin lah. Kenapa sulit ketemuinnya? Coba ketemuin toh. Gitu. Tapi sekali lagi di video saya yang sebelumnya sudah cukup saya sudah cukup waktu saya sudah cukup. Saya prihatin bukan cuma buat saya, tapi saya prihatin buat UKM, buat anak-anak saya yang dibawa. Itu saya pertama saya panggil members itu anak-anak saya.
dan akan selamanya itu anak-anak saya. Saya perhatiin buat mereka. Oleh karena itu saya udah cukup waktunya. Sekarang biar hukum yang bicara, hukum yang jalankan selanjutnya. Sampai dengan kemarin tundaannya tidak pernah kata-kata dengan Bu Elsa sakit dan lain-lain. Tundaannya karena sibuk meeting, ada meeting, ada sidang, ada dan lain-lain. Jadi serba variasi. Alasan-alasannya serba variasi yang belum tahu, maksudnya alasannya yang betul-betul otentik sekali. Tapi sekali lagi, saya sekarang mau ikutin hukum. Saya akan jalanin sesuai dengan hukum, karena saya pun juga udah kasih waktu, dan terakhirnya waktu itu tidak dimanfaatin, tidak dicarikan solusi pada saat waktu tersebut. Saya pernah bilang, Pak Widi, untuk jika tidak ada solusi, jika tidak ada pertemuan, otomatis harus kita transparansi, dan transparansi paling bagus adalah larikan ke hukum. Dan itu akan terbuka 55 miliar titipan uang saya itu kemana saja, dan hak saya kapan saya bisa balik. Jadi oleh karena itu transparansi, dan saya per hari ini saya mau tindak itu untuk transparansi kepada saya punya member-member juga, kepada UKM-UKM saya juga. Dengan kebaikan Anda kembalikan 55 miliar ini. Dengan seperti bola pingpong ini, meja pingpong, di pingpong ke sini, pingpong ke sana, waktu ditarik berhari per hari. Tidak akan ada solusi, tetap akan terakhirnya nama Anda sendiri yang akan jadi jelek kepada masyarakat. Jadi saya harap dengan jalur hukum juga kita jalan, dengan jalur juga sebagai teman juga kita jalan. Kepercayaan itu jangan dihilangkan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saya ketemu Anda, saya ketemu Ibu, especially Ibu Elsa. Saya kasih dana tersebut sebelum kita deal apapun biaya lawyer fee tersebut. Tolong, 55 miliar yang saya titipkan tidak boleh disentuh. Keenam, saya ada surat ke Ibu Elsa menyatakan Pak Farhad tidak boleh sentuh 1 rupiah pun dari dana saya. Itu saya ada surat juga, attention ke Ibu Elsa, dan saya ada berapa surat lagi. Itu semua saya udah siapkan dan saya udah serahkan itu semua kepada lawyer saya. Akan segera kita akan jalankan somasi dan hukumnya selanjutnya. 9 saksi udah disiapkan. 9 saksi utama dan ada saksi dampingan. Total 9 saksi yang lihat semua perjalanan tersebut. RT lo saya nggak kenal, ya. Berarti mungkin ini adalah... Saya nggak mau kenal, saya bukan urusan saya. Berarti rasa kekecewaan abang terhadap Bapak. Udahlah, orang itu tahu diri gitu. Jangan sudah salah menyalahin orang lain, jangan cari-cari kesalahan. Kita tahu diri, lidah kita kan bisa ukur lidah dan gaya itu ketahuan. Bahkan sekarang justru dalam permasalahan ini saya yang merasa ditumbalkan. Yang pertama saya ditendang sama FA, diinjek-injek harga diri saya, sehingga saya itu adalah orang yang mungkin tidak meninggalkan bekas baik sama dia. Tapi kan nggak perlu mengemis, Pak. Kalau dia nggak mau bersaudara dengan saya, nggak ada masalah. Dia menyampaikan sudah tidak mau bersaudara lagi, jangan panggil lagi sahabat, lalu blokir dia. Ya saya pun nggak berminat untuk menjadi sahabat dan saudaranya dia. Kalau dia sudah berstatement, kita berteman sajalah sesama rekan. Tapi kalau dia mau jelek-jelekin saya, mau memalukan saya, padahal Farhad Abbas itu di saat ibu saya mendengar pemberitaan yang kurang baik,
dia teleponan dengan Farhad Abbas mendoakan kita sebagai anak-anaknya ya segala macam. Itu nggak berlaku untuk dia. Jadi di situ saya cukup diam saja, diam atau berkata yang baik untuk Farhad Abbas. Bahkan apa yang dia lakukan ke saya dengan tidak adil menilai dari apa yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan sama dia, sehingga nggak perlu kan gitu. Kalau saya nggak tega melakukan itu kepada sahabat saya sendiri. Saya nggak mau kehilangan 2 piring lagi hanya gara-gara ketemu orang yang tidak bermanfaat. Itu nggak? Nanti piring-piring kalian terganggu semua. Gara-gara ada yang nebeng di piring kita ya. Oke? Dan bagi saya, kalau sudah pasir jadi pasir, kalau debu jadilah debu gitu ya. Jangan kucing melawan macan. Ya, jangan juga sudah jadi elang masih memakan lalat. Oke? Bang Farhad itu walau bagaimanapun sekarang bencinya sama saya, Bang Farhad itu sahabat saya, ya, saudara saya, ya. Jadi kalau saya berprinsipnya begini, lebih baik saya terhormat menjadi orang yang dihina, dilecehkan, diserang martabatnya, asal saya jangan menghina. Bahkan saya juga mendapatkan suatu pernyataan dari Bang Farhad Abbas yang mengatakan hore gitu kan, seneng gitu kan. Akhirnya RD Law dilaporkan dalam statusnya. Kalau merasa benar dan merasa nggak salah ya kenapa takut? Kalau merasa namanya nggak disebutin, bukan RD Law yang disebut RG Law, kenapa harus merasa RD Law? Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Kan beda RD Law dengan G Law ya, betul nggak? G Law kan bisa Gelora kan, betul. Ya saya mendoakan buat Bang Farhad, mudah-mudahan Bang Farhad diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan hidup, kebahagiaan. Yang penting saya doa yang terbaik aja lah buat Bang Farhad Abbas. Meskipun Bang Farhad Abbas mensupport dan menginginkan saya dilaporkan, dipenjara, nggak apa-apa teman-teman. Nggak hina kok kita mendoakan orang yang sedang menzolimi kita.